Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Hani Mariam. Pada kesempatan kali ini aku akan bawakan materi tentang sex education nih. Nah, biar lebih akrab manggil teman-teman aja ya, kita nggak beda jauh soalnya. Oke, sebelum dimulai aku mau tanya nih sama teman-teman, apa sih yang pertama kali terlintas dalam benak teman-teman ketika mendengar kata seks ini? Pastinya macam-macam dong ya, dan mostly orang akan berpikiran tentang kegiatan berhubungan intim atau hal-hal yang bersifat negatif gitu. Padahal nih, seks ini berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya adalah alat kelamin. Ini bisa ditemukan pada section biodata ketika interview di luar negeri. Itu akan ditulisnya man or woman, bukan kegiatan berhubungan intim. Nah, sama halnya dalam bahasa ilmiah kedokteran di Indonesia, yaitu sistem reproduksi, gimana artinya adalah alat kelamin juga. Dan tahu gak sih teman-teman, kalau sex education ini ada istilah dalam agama Islamnya, yaitu bernama tabriyah jinsiyah, yang mana semua hal ini berkaitan pada satu arti atau satu pengertian, yaitu adalah kegiatan mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi. Jadi kita belajar tentang adab berpakaian, cara menjaga aurat, kemudian batasan-batasan aurat, serta kesehatan reproduksi sendiri. Dan di Indonesia sendiri, atau nggak usah jauh-jauh deh, kita sendiri mungkin masih ngerasa canggung berbicara tentang hal ini pada orang tua kita kan, karena kita memang dari dulu nggak pernah diajarkan tentang hal-hal ini. Kita masih ngerasa hal ini tuh tabu dan awkward untuk dibicarakan. Padahal sex education ini sangat penting banget untuk diajarkan kepada anak atau kepada kita tentang hal-hal yang kita masih ngerasa tabu banget sama hal itu. Maka dari itu kita harus tahu nih fungsi dan tujuan kita belajar sex education ini. Itu tujuannya agar seseorang dapat meningkat pengetahuannya, kemampuannya, dan juga akhlaknya dalam menjaga auratnya. Kalau fungsinya itu yaitu untuk memenuhi rasa ingin tahu. Jadi anak atau kita sendiri punya bekal informasi, jadi kita bisa nyaring-nyaring nih mana yang benar, mana yang salah, dan kita bisa juga searching gitu. Kemudian fungsinya adalah untuk pencegahan melakukan aktivitas seksual yang tidak benar, seperti pelecehan seksual, kehamilan di luar nikah, dan juga pergaulan bebas. Dan terakhir ada juga agar kita tidak terkejut saat memasuki usia pubertas. Nah, usia pubertas ini ditandai dengan menstruasi pada perempuan dan juga mimpi basah pada pria, yang mana ada nih simpang siur informasi tentang kalau menstruasi itu nggak boleh minum es atau nggak boleh minum soda dan lain sebagainya. Padahal kalau dalam kedokteran itu bukan hal-hal yang memiliki pengaruh dalam sistem menstruasi itu sendiri gitu. Dan ada yang bilang juga kayak kalau mimpi basah itu harus mandi besar dulu, padahal sebenarnya nggak usah mandi besar juga nggak apa-apa. Mimpi basah itu terjadi karena ketidaksengajaan. Itu adalah tanda dari seorang laki-laki yang sudah balik gitu. Kecuali hal itu memang dilakukan secara sengaja dan itu memang harus mandi bersih. Jadi hal ini semua itu berkaitan dengan akil dan balik nih. Nah, teman-teman tahu nggak sih arti akil dan balik? Akil dan balik itu kan bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut nih. Jadi akil itu adalah kedewasaan akal, di mana hal ini berpengaruh pada pendidikan dan pengetahuan. Jadi ketika seseorang atau kita memiliki pendidikan atau pengetahuan yang cukup, maka akan berkembang akal kita sehingga kita bisa memiliki insting bagaimana sih cara menghadapi masalah ini, bagaimana sih menyelesaikan masalah ini gitu. Dan kemudian ada juga balik itu kedewasaan fisik, di mana ini terjadi karena dipengaruhi oleh lengkapnya nutrisi. Jadi kalau misalnya kasus anak zaman sekarang nih, perempuan dia sudah menstruasi di umur 9 tahun, itu bukan hal-hal yang kayak dia tuh udah dewasa banget pemikirannya, makanya dia menstruasi, bukan seperti itu ya. Jadi istilahnya gini, kalau dulu satu telur itu dibagi sama 6 anak, 7 atau bahkan 9 anak gitu kan. Kalau sekarang kan mana mau anak satu telur dibagi kan, pasti orang tuanya juga akan ngebagi, ngasih satu telur itu ya satu anak gitu. Jadi udah terlihat kan perbedaannya. Kalau misalnya dulu umurnya 18 tahun baru dapat menstruasi, yaitu mungkin karena kurangnya nutrisi dari dalam tubuhnya. Nah, setelah itu akan berkembang nafsunya. Jadi hal ini memang bersifat kodrati ya. Jadi memang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikontrol, yaitu dengan caranya belajar tentang sex education ini. Nah, sex education ini diajarkan juga agar anak memiliki batasan. Jadi kalau misalnya pemikirannya masih kayak anak akan bisa tahu dengan sendirinya nih tentang hal-hal yang berbau seks gitu,
mereka akan tahu sendirinya, mereka akan cari di Google sendiri gitu. Tapi kan kalau di Google, internet itu tidak bisa dibatasi gitu, semua akan keluar dengan plong-plong gitu aja kan. Makanya dari itu kita mengajarkan atau kita belajar agar kita tahu batasan-batasannya, kapan nih kita tahu hal ini, kapan belum boleh tahu, dan lain sebagainya. Oke, sebelum lebih jauh lagi kita belajar tentang sex education ini, kita kenalan dulu sama sistem reproduksi manusia. Jadi seperti yang kita tahu, sistem reproduksi manusia itu terdiri dari dua, yaitu pria dan juga wanita. Pada pria terdiri dari penis, skrotum, dan juga testis. Nah, sistem reproduksi pria ini berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan cairan untuk membuahi ovarium. Ovarium ini adalah sel telur yang mana terdapat pada sistem reproduksi wanita. Selain ovarium, terdapat juga tuba Fallopi, uretrus atau rahim, dan juga vagina. Nah, aku nggak akan menjelaskan panjang lebar ya. Hanya segitu saja. Teman-teman bisa kalau mau lebih tahu bisa belajar lewat Google, lewat video, didampingi orang tua atau didampingi juga oleh guru seperti itu. Nah, sistem reproduksi yang sehat nih bisa dicapai dengan pola hidup yang sehat, misal seperti olahraga yang teratur, kemudian makanan yang seimbang, dan juga istirahat yang cukup. Selain itu, kita bisa juga merawat sistem reproduksi lewat dari eksternalnya, yaitu dengan kita rajin dan teliti dalam membersihkan alat kelamin kita, terutama pada wanita yang mana organnya itu lebih banyak lipatannya, tapi tidak mengurangi kadar kebersihan pada pria. Pria itu juga pada penis juga terdapat banyak lepitan. Nah, itu harus dibersihkan karena kalau tidak itu akan menimbulkan penyakit. Karena apapun yang keluar dari tubuh kita itu adalah bersifat racun atau ampas tubuh. Misal seperti keringat, terus BAK atau BAB, itu hal-hal yang ada penyakitnya, ada kumannya gitu. Makanya itu dikeluarkan dalam tubuh kita. Kemudian ada minimal mengganti pakaian dalam 1 kali dalam sehari. Ini wajib banget karena agar sistem reproduksi kita tuh bersih gitu. Terus kemudian ada memperhatikan ingredients atau komposisi sabun yang akan digunakan, terutama untuk alat kelamin ya. Bagi wanita itu biasanya kulitnya lebih sensitif, jadi harus memperhatikan nih mana sih bahan-bahan yang tidak boleh dipakai, kayak yang sebaiknya dihindari seperti parfum dan lain sebagainya. Kemudian ada tadi menjaga pola makan seimbang dan menggunakan alat kontrasepsi ketika melakukan hubungan seksual. Nah, jadi sistem sex education ini sangat penting banget untuk diajarkan kepada kita semua, karena hal ini tuh pengetahuan yang tabu tapi penting loh guys. Dan memang ada batasan-batasan ketika kita mengenalkan atau kita belajar tentang sex education ini. Jadi di sini ada nih tahap pengenalan pada anak. Dia itu terbagi menjadi 4 bagian, 4 tahap gitu. Tahap pertama ada di usia 0 sampai 5 tahun, di mana orang tua tuh memiliki peran penting banget dalam mengajarkan kepada anak. Jadi orang tua bisa mengajarkan tentang anatomi tubuh dan juga tentang kesehatan sistem reproduksi, yaitu bisa dengan melakukan khitan atau sunat. Nah, sunat ini juga harus diluruskan lagi ya. Kalau kita lihat nih, sunat pada wanita itu kayak aneh-aneh banget gitu, kayak ada bagian yang harus dipotong gitu, apa kayak dijahit nggak jelas gitu. Itu tuh sebenarnya salah. Khitan pada wanita itu hanya membersihkan bagian klitoris atau lubang kencingnya saja, sedangkan kalau pada pria memang harus ada bagian yang dipotong, karena kalau misalnya tidak, itu akan ketika kita berkeringat berlebih itu akan menimbulkan infeksi yang bernama balantis. Nah, kemudian juga orang tua bisa mengajarkan anak bagian-bagian mana saja sih yang nggak boleh disentuh oleh orang lain kecuali orang tuanya sendiri. Jadi ketika mereka merasakan ada hal-hal aneh, dia bisa kasih tahu ke orang tua gitu. Dan kemudian di tahap kedua ada di usia 6 sampai 12 tahun, di mana orang tua bisa menanamkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan juga batasan aurat. Jadi kita bisa memberikan ilmu-ilmu tentang kayak hal-hal pubertas tadi, kayak kalau wanita itu menstruasi harus memakai pembalut itu tuh komposisinya gak boleh yang ada parfumnya dan lain sebagainya. Nah, di usia
9 sampai 10 tahun ini orang tua juga bisa mengajarkan kepada anak tentang kita sebagai seorang muslim itu harus bagaimana, kewajiban kita, terus dosa apa yang akan terjadi ketika kita melakukan sesuatu atau konsekuensi apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Di tahap ketiga ada di usia 5-20 tahun, di mana tahap ini adalah usia remaja awal, tengah, dan juga akhir. Nah, di tahap ini tuh orang tua bisa mengajak diskusi kepada anak gitu. Kayak apa yang terjadi pada diri kamu, bagaimana misalnya menstruasinya lancar atau enggak, dan lain sebagainya. Dan kita nih sebagai remaja kita juga bisa menanamkan self esteem pada diri kita sendiri atau menanamkan seberapa berharganya diri kita, yang mana ketika kita bisa menghargai diri kita sendiri, kemudian kelak pasangan kita akan menghargai kita juga gitu. Dan terakhir di tahap keempat ada di usia 21-24 tahun, dimana kalau di Indonesia tahap ini tuh ada yang udah menikah, ada juga yang belum ya. Nah, bagi yang belum menikah mungkin masa-masa ini adalah masa-masa bucin, maunya sama pacarnya, maunya sama pasangannya aja gitu. Dan kita belajar sex education ini agar kita tahu batasannya ketika kita masih berpacaran gitu. Sedangkan kalau misalnya yang sudah menikah, sex education ini bisa sebagai alat komunikasi, misalnya tentang KB. KB itu ada pada pria dan wanita loh. Itu bisa diperbincangkan, kemudian tentang anak dan lain sebagainya. Nah, anak ini kan kayak banyak ya kendalanya, misal kayak ada yang terlalu diam atau terlalu aktif, itu bisa diperbincangkan dalam tahap ini gitu. Ya, jadi semua itu mengarah pada satu poin, yaitu membuka komunikasi yang baik sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan bersama, seperti itu. Dan tahu gak sih guys, ternyata nih baru beberapa negara di Eropa yang menjalankan pendidikan seksual di bangku sekolah. Padahal kalau misalnya hal ini diterapkan di Indonesia, itu sangat-sangat baik banget loh. Karena kayak kita bisa lihat aja nih kasus di internet atau misalnya sosial media, dimana penyimpangan seksual ini sudah banyak banget terjadi. Maka dari itu kayaknya penting banget ya untuk di Indonesia menerapkan pendidikan seksual ini sehingga tidak menimbulkan penyimpangan seksual yang mana berkaitan dengan disorientasi seksual dan juga disorientasi gender. Nah, kalau bicara tentang sex education ini sebenarnya panjang banget loh dan kayak luas banget. Tapi kayak aku nggak akan menjelaskan itu semua ya. Maka dari itu kita akan ngebahas dulu nih tentang disorientasi gender, dimana lebih dikenal dengan LGBT gitu ya, lesbian, gay, transgender, dan juga biseksual. Nah, LGBT ini adalah kelainan kejiwaan yang sampai sekarang ini masih jadi pro dan kontra dalam kamus psikologi, yang mana kita sendiri sebagai seorang muslim itu sudah sangat ditegaskan bahwa hal itu adalah bertentangan dengan agama Islam. Sedangkan masih ada yang pro, kayak itu tuh tentang hak asasi mereka. Nah, jadi sebenarnya LGBT ini tuh dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Nah, hormon dalam tubuh itu kan ada hormon wanita dan juga ada hormon pria. Nah, ini bisa bercampur gitu. Jadi ada nih cowok yang ngondek atau gemulai gitu ya. Dan ada juga yang wanita yang bersifat laki-laki gitu atau maco. Nah, katanya nih hal ini tuh hanya berkaitan dengan perilaku mereka, jadi nggak berkaitan sama seksual mereka atau orientasi mereka. Tapi gimana sama hak mereka gitu. Nah, hal ini tuh masih jadi pro dan kontra seperti yang tadi saya bilang. Jadi masih harus dikaji lagi dalam ilmu psikologi ini. Nah, kemudian ada disorientasi seksual, di mana hal ini memiliki banyak sekali karakteristik. Salah satunya adalah paraphilic disorder ya, atau kelainan orientasi di mana seseorang bisa berimajinasi tentang hal-hal yang tidak biasa. Contohnya ada banyak nih. Misalnya seperti fetishism, di mana seseorang berfantasi pada bagian tubuh tertentu atau benda tertentu. Kemudian ada juga eksibiosisme atau memperlihatkan alat kelaminnya di depan publik dan dia akan merasa terangsang dengan ekspresi kaget dari seseorang. Terus ada juga transvestisme atau kelainan menggunakan pakaian lawan jenis. Nah, ini tuh sekarang malah udah jadi tren ya.
Kemudian ada juga voyeurisme atau kelainan mengintip seseorang yang sedang berganti pakaian atau telanjang. Kemudian ada sadism atau kelainan melakukan kekerasan ketika melakukan hubungan intim. Ada juga masokis atau seseorang yang sedang disakiti gitu. Nah ini kalau misalnya mereka bertemu satu sama lain itu akan menjadi hal yang aman ya. Tapi bagaimana kalau misalnya dia bertemu dengan orang yang tidak memiliki kelainan itu? KDRT jadinya gitu. Terus ada voyeurisme atau kepuasan saat menggesekkan alat kelaminnya ke orang yang tidak diinginkan. Hal ini sering kita lihat beritanya di media sosial ataupun media digital. Kemudian ada juga pedofilia atau ketertarikan menyimpang pada anak kecil, dan juga ada incest pedofilia atau ketertarikan pada anggota keluarga yang masih kecil tapi dengan maksud yang lain gitu. Nah ini tuh sebenarnya hanya sebagian aja, ada salah satu aja. Kalau misalnya mau diomongin itu adalah hal yang banyak. Makanya kita harus mengedukasi diri kita agar tidak menjadi korban ataupun tidak menjadi pelaku. Jadi kalau misalnya kita mungkin atau orang di sekitar kita punya kelainan ini, kita bisa konsultasi ke orang profesional atau psikologi. Lalu bagaimana sih solusi dan upaya pencegahan dari penyimpangan seksual ini? Berikut adalah poin-poinnya. Teman-teman bisa memberikan pendidikan seksual sejak dini, kemudian bisa memberikan penanaman norma-norma dan nilai-nilai agama, dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti mengikuti kegiatan organisasi yang jelas atau melakukan hobi-hobi yang teman-teman tertarik. Lalu bisa juga membuka komunikasi yang baik dengan keluarga. Nah, jadi intinya sex education ini sangat penting untuk diberikan sejak dini agar teman-teman atau anak-anak bisa mempunyai bekal ketika ia dewasa nanti. Jadi mereka bisa speak up ketika ada hal yang tidak mereka suka atau mereka mengganggu mereka, dan ketika ada seseorang yang memiliki kelainan ini bisa menghubungi orang yang lebih profesional lagi. Oke, itu saja materi saya kali ini. Jika ada salah teman-teman, saya minta mohon maaf. Saya sekian dan terima kasih. Bye-bye.